Di sini gue akan ngejelasin dan nge-review singkat untuk daypack yang gue bawa summit di video ini ke Gunung Merbabu via Suwanting. Karena di sini sebetulnya gue ada beberapa artikel, cuman memang yang kelihatan banyak di video itu untuk yang warna putih ini serinya Sentinel. Karena memang kualitasnya bagus dan harganya pun akhirnya sedikit lebih mahal kalau kita bandingkan dengan daypack lain, akan gue kasih tahu ke lu. Karena kalau untuk barang-barang bagus kayak gini wajib lu tahu sih. Jadi kalau emang lu mungkin terbiasa summit itu menggunakan daypack, ini bisa jadi salah satu pilihan nantinya. Gue kenalin satu-satu dulu. Untuk yang putih ini, yang dari tadi dilihat di video yang kemarin gue pakai ke Merbabu, ini serinya Sentinel, ukurannya 30 liter. Kita mulai dari Sentinel ini. Untuk bahan yang dipakai ini kebanyakan atau full pakai bahan nilon sih. Jadi ketika nanti lu pegang barangnya, ketika punya itu emang bahannya itu terasa harganya lumayan mahal karena memang pakai bahan nilon. Bisa dilihat untuk bahan yang dipakai di sini. Jadi ini untuk penampilan bahan nilon yang dipakai di sini, terbilangnya tebal. Dan karena memang ini warna putih, kemarin masih ada sisa-sisa yang belum terlalu bersih ketika gua cuci itu, karena memang wajar banget termasuk di sini tuh. Ini resiko warna-warna putih ya, jadi sisa-sisa nodanya itu masih kelihatan. Daypack ini sebetulnya kemarin gua pakai jalan-jalan seharian di Jogja juga, gua motoran dan gua ke Malioboro, gua ke Tugu Jogja juga pakai daypack ini, dan sesuai prediksi gue ini akan nyaman dipakai traveling atau harian, termasuk dipakai summit pun akan nyaman. Kita lihat untuk fitur-fiturnya. Di bagian atas dulu, di bagian atas ini ada handle. Jadi handle-nya ini pakai webbing dan dilapisi pakai bahan utama lagi di bagian atasnya. Ini handle atas dan handle belakang masih disediakan sebetulnya tuh. Ada handle belakang juga. Terus kita ke fitur-fitur bagian depannya dulu sebelum ke ruangan utamanya. Di bagian depan ini ada tali elastis nih, yang mana talinya juga bagus di sini, dan di sini pakai stopper untuk mengencangkan. Dan di sini di balik tali elastis ini ada jaring yang mana ada logo Revive tuh di bagian dalamnya, jadi samar-samar terlihat ada logo Revive. Dan di sini udah pakai zipper ya kakak ya untuk resletingnya itu, dan di sini termasuk dalam pocket. Untuk front pocket memakai jaring di sini. Untuk lu nyimpan barang-barang kecil bisa di sini juga. Nah, di bagian bawah sebetulnya lebih cocok lagi nih untuk menyimpan barang-barang kayak mungkin power bank atau charger dan lain-lain, bisa di sini karena di sini ada resleting yang panjang untuk lo menyimpan beberapa barang-barang di sini. Walaupun ini agak riskan sebetulnya untuk puller yang dipakai di sini. Pengalaman gue sih suka copot di sini nih untuk pullernya itu. Suka lepas duluan di sini. Tapi semoga sih ini awet, karena sejauh pemakaian kemarin terbilangnya ke gunung yang agak random pergerakannya, terbilangnya awet nih. Bukan hanya itu aja, di sebelah kiri ada fitur lagi, ada kompartemen lagi di bagian dalamnya ini, dan ini nanti bisa lu simpan untuk beberapa barang juga. Kalau di sebelah kanannya ini ada D-ring, tuh ada ring untuk lu menggantungkan beberapa aksesoris di sini. Nah, di bagian depannya lagi di sini ada resleting. Nah, di sini kemarin gue simpen yang seperti lihat di video kayak power bank, terus mungkin cemilan kemarin tuh ada beberapa barang juga. Karena di sini ada skat, skatnya itu sampai tengah sini aja, lu bisa nyimpen juga barang-barang. Walaupun di sini untuk front pocketnya masih ke dalam tuh, masih gede ke bagian dalam. Jadi nanti silakan lu sesuaikan aja dengan kebutuhan penyimpanan lu. Sebelum ke bagian dalam, di sampingnya ini ada side pocket. Side pocketnya ini pakai jaring, dan di sini direkatkan oleh tali elastis beserta ada stoppernya juga, dan di bagian sini ada tali webbing. Nah, yang gue suka itu bakalnya udah pakai bakal yang bagus kualitasnya. Ketika ditarik kayak gini, pengunciannya bagus banget tuh. Termasuk untuk tali webbingnya juga. Nah, untuk bakal dan tali webbing ada di sebelah kanan dan kiri, dan mirip lah untuk kanan dan kiri di bagian side pocketnya ini. Oh, di sini nih handle ini ada yang lupa nih, ada D-ring juga, cuman bahannya pakai plastik bukan yang metal kayak tadi. Sekarang kita ke ruangan utamanya, kita lihat ada apa aja. Oke, udah gua buka barang-barang yang ada di dalam karena emang tadi sumpelan aja. Jadi ini untuk penampilan di bagian dalamnya hanya ada satu skat aja. Kemarin gua simpen waktu di Jogja itu, nyimpen untuk laptop cukup banget di sini karena ini busanya tebal. Nih, busanya tebal jadi aman untuk penyimpan laptop. Paling di bagian sini doang nih, nggak pakai tambahan busanya. Dan kalau kita ngelihat di bagian back systemnya, untuk back systemnya ini terbilang nyaman juga karena dikasih busa di bagian kiri kanan. Ini enak banget untuk perjalanan yang jauh dan pastinya lebih lelah ya. Karena di bagian tengah sini ada sirkulasi udaranya, ada airflow sistem di bagian tengah sini, dan busanya kualitasnya bagus, bener-bener empuk banget, nyaman untuk perjalanan kemarin summit, termasuk di bagian busa shoulder strapnya juga. Karena ada beberapa daypack yang tipis gitu untuk busanya, kalau ini dari kualitas busanya dan ketebalannya cukup dan gak ada keluhan ketika kemarin gua pakai ke atas gunung.